Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kodri. Saya jurusan Manajemen Kebijakan Publik, pasca sarjana UGM. Nama dosen pembimbing Dr. Agus Heriawan Tahatna, MSI. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Proses Politik dalam Perumusan Program Pembangunan Gedung Pemerintah Daerah dengan studi kasus pembangunan gedung tower 10 lantai sebagai gedung perkantoran di Kabupaten Bone. Saya akan menjelaskan bab 1 mengenai latar belakang. Program pembangunan gedung tower ini telah diwacanakan sejak tahun 2019 dengan latar belakang pembangunan untuk peningkatan pelayanan publik. Salah satu tujuannya adalah pelayanan publik, kemudian terdapat beberapa OPD tidak memiliki perkantoran, sehingga dengan kehadiran gedung tower ini dapat difungsikan sebagai gedung perkantoran terpadu. Karena alasan pandemi COVID-19 pada tahun 2020, sehingga dilakukan penundaan pembangunan. Kemudian diagendakan untuk tahun 2020 untuk RKPD tahun 2021. Namun dalam perjalanannya, proses perumusan kebijakan publik tersebut menuai penolakan di tengah publik, sehingga terjadi konflik pro kontra antara masyarakat dengan pemerintah itu sendiri. Adapun kontroversial kebijakan mengenai program pembangunan tersebut, pertama, tidak sesuai dengan RPJMD yang tertuang dalam rangka tahun 2020 dan 2021. Kemudian tidak sesuai dengan hasil musrembang yang mana target untuk pembangunan di tahun 2021 ataupun 2022 yaitu peningkatan pelayanan infrastruktur jalan sebagai kebutuhan dasar masyarakat saat ini. Kemudian dianggap program pembangunan ini pemborosan anggaran yang mana yang menggunakan sekitar 100 miliar untuk anggaran APBD daerah. Kemudian beberapa pejabat publik menilai bahwa alasan yang disampaikan oleh pemerintah atau perwakilan dari pemerintah dianggap sangat subjektif yang mana difungsikan atau dengan maksud kehadiran gedung tower ini hanya sebatas ikon baru yang ada di Bone sebagai bentuk representase bahwa Bone sudah memiliki kantor terpadu. Kemudian yang kelima yaitu tidak memperhatikan kondisi sosial masyarakat Bone saat ini yang mana dalam indeks pembangunan manusia Bone masih terhitung sebagai kabupaten atau kota yang terbelakang di Sulawesi Selatan. Kemudian selama proses formulasinya hanya melalui pendekatan politik, tidak melalui dari pendekatan holistik ataupun meminta pendapat masyarakat atau atas pilihan publik, sehingga kecenderungan kehadiran program gedung tower ini hanya memenuhi kepentingan aktor tertentu. Selanjutnya saya akan menyampaikan terkait pertanyaan penelitian yang mana berangkat dari latar belakang masalah tadi, saya memiliki pertanyaan penelitian tentang bagaimana proses politik yang terjadi selama dalam perumusan kebijakan program pembangunan gedung perkantoran yang ada di Kabupaten Bone yang masuk di RKPD tahun 2021. Adapun tujuan penelitian mengetahui bagaimana proses perumusannya, kemudian nantinya akan terjawab bahwa kita dapat mengidentifikasi aktor, kemudian bagaimana strategi aktor dan interaksi antar aktor selama dalam formulasi kebijakan. Adapun selanjutnya yaitu manfaat penelitian secara teoritis, yang mana proses politik dalam formulasi kebijakan terdapat aktor utama di balik pengesahan program tersebut, yaitu aktor utamanya dalam hal ini Bupati Bone, karena atas dasar nilai politik dan nilai pribadi yang dimilikinya sehingga dianggap mampu untuk mencapai tujuannya, mampu untuk menegosiasi beberapa anggota dewan ataupun legislatif untuk mencapai kepentingannya. Kemudian secara praktis, manfaat secara praktis diharapkan dalam hal ini
bupati ataupun pemerintah daerah dan legislatif sebagai aktor utama untuk merumuskan kebijakan harus melalui ataupun harus berangkat dari masalah-masalah publik sehingga keluaran sebuah kebijakan itu menjadi jawaban masalah-masalah publik. Kemudian literatur review sehingga memunculkan research gap dari penelitian ini. Dari penelitian sebelumnya, mayoritas fokus yang diteliti mengenai bagaimana relasi kuasa antara eksekutif dan legislatif selama pengambilan kebijakan, terkhusus dalam pembahasan APBD daerah. Nah, dari penelitian saya ini fokus pada satu program yang mana direncanakan RKPD tahun 2021 yang dimaksud adalah program pembangunan gedung tower yang ada di Kabupaten Bone. Nantinya dari proses politik untuk rencana RKPD program pembangunan gedung tower ini akan teridentifikasi aktor-aktornya, kemudian bagaimana strategi aktor untuk mencapai kepentingannya, kemudian bagaimana pola interaksi ataupun pola negosiasi di dalam selama proses formulasi kebijakannya untuk mengetahui atau menelusuri dan mendalami apa saja kepentingan aktor di balik. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2 mengenai kerangka teori. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu formulasi kebijakan. Formulasi kebijakan yaitu merupakan pilihan-pilihan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, dan pilihan kebijakan tersebut akan dibuat menjadi sebuah pemecahan masalah ataupun solusi masyarakat. Tetapi terkadang dalam formulasi kebijakan itu pilihan-pilihan kebijakan diperoleh atas siapa yang berpartisipasi di dalam formulasi kebijakan. Terkait aktor-aktor perumus kebijakan. Aktor-aktor perumus kebijakan di sini terdapat 2 kelompok, yaitu kelompok pertama aktor resmi, dalam hal ini eksekutif, legislatif, dan lembaga peradilan dan instansi administrasi. Sedangkan kelompok kedua atau aktor non resmi yaitu mulai dari kelompok pengusaha, partai politik, kelompok kepentingan, dan LSM, dan termasuk masyarakat. Selanjutnya model-model perumusan kebijakan. Selanjutnya nilai aktor. Nilai aktor di sini ada nilai politik, nilai organisasi, nilai pribadi, kemudian nilai kebijakan, dan terakhir nilai ideologi. Selanjutnya ada beberapa model interaksi dalam proses formulasi kebijakan, yaitu mulai dari interaksi decisional, kemudian interaksi anticipated action, kemudian interaksi non decision making, kemudian interaksi systemic. Selanjutnya kerangka pikir penelitian. Metode penelitian. Metode yang digunakan di sini yaitu kualitatif dengan desain studi kasus. Tujuan memilih studi kasus yaitu untuk mengungkap fenomena yang terjadi pada objek penelitian, untuk menggali secara mendalam. Kemudian teknik mengumpulkan data yaitu melalui teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis datanya itu melalui reduksi data, penyajian data, hingga pada akhirnya akan dilakukan penarikan kesimpulan. Kemudian untuk menghindari bias penelitian, untuk mengukur keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber data. Selanjutnya saya akan membahas bab terkait pembahasan mulai dari tahap-tahap formulasi kebijakan program pembangunan gedung. Yang pertama, perumusan masalah. Program gedung tower tersebut diperuntukkan peningkatan pelayanan publik. Namun masyarakat menilai masih terdapat kebutuhan dasar lainnya yang lebih urgent. Ungkap seorang ketua PME
Sabambone, yaitu kondisi jalan saat ini masih menjadi perhatian khusus, apalagi pada saat ini seringkali terdapat kecelakaan karena menghindari jalan yang rusak. Kemudian ungkap juga salah satu anggota DPRD menilai gedung pembangunan tower ini dinilai belum urgent saat ini karena masih terdapat beberapa ataupun masih terdapat gedung yang masih layak digunakan. Sehingga dari tahapan ini aktor kebijakan gagal menafsirkan masalah-masalah publik untuk menuju tahapan selanjutnya. Untuk tahap selanjutnya itu mengenai agenda kebijakan yang berangkat dari masalah-masalah publik. Namun di sini tahap agenda kebijakan akan teridentifikasi siapa pejabat publik yang memprioritaskan program Gedung Tower. Nah, terjawab pada agenda kebijakan pada saat wawancara itu menjawab bahwa aktor utama dalam perencanaan Gedung Tower ini adalah Bupati dengan harapan menjadi nilai monumental di masa pemerintahannya. Maka dapat diketahui kehadiran program pembangunan Gedung Tower ini diinisiasi oleh Bupati dengan kepentingan politisnya mengharapkan legasi di masa akhir jabatannya. Kemudian alternatif kebijakan, yaitu beberapa aktor akan memainkan perannya untuk memperjuangkan kepentingannya. Nah, tahap sebelumnya terungkap bahwa Bupati sebagai ide utama otomatis tawaran programnya akan masuk pada alternatif kebijakan karena dinilai adanya kepentingan pribadi yang diinginkan oleh Bupati saat ini. Dengan nilai pribadi dan nilai politiknya sehingga dianggap mampu memberjani proses formulasi kebijakan terhadap lembaga perwakilan daerah rakyat Bone saat ini. Adapun hasil wawancara menjelaskan bahwa terdapat persekutuan karena dianggap program tersebut tiba-tiba ada dalam rancangan APBD, padahal belum ada kesepakatan bersama fraksi. Selanjutnya, yaitu penetapan kebijakan. Ketika inisiatif berasal dari Bupati, otomatis partai pengusung dan partai terdekat akan mendukung hal program pembangunan Gedung Tower ini. Sehingga pada akhirnya ditetapkanlah pada saat rapat paripurna di lembaga DPRD Kabupaten Bone. Selanjutnya terkait aktor-aktor yang terlibat. Aktor yang terlibat di sini mulai dari aktor formal dan aktor non formal yang dikelompokkan sebagai aktor dalam formulasi kebijakan. Pertama yaitu aktor formal Bupati Bone, Bapeda, Dinas Tarkim ataupun dari lembaga pemerintah eksekutif yang menginginkan Gedung Tower ini di sisi lain tujuannya untuk pelayanan publik dan pusat pelayanan terpadu ternyata memiliki background politik, yaitu Bupati menginginkan sebuah ikon baru yang memiliki nilai monumental di masa jabatannya. Kemudian beberapa fraksi pendukung termasuk Golkar, PKS, dan PDB gabungan PDI dan P3 PBB yang mengusung yang menginginkan agar kepentingan Bupati ini tercapai sehingga dia sebagai fraksi yang akan mendukung perihal program pembangunan Gedung Tower. Selanjutnya fraksi Gerindra dan Demokrat, KNPR dan Nasdem pada saat pembahasan APBD tahun 2019 juga sebagai kelompok aktor formal yang kontra terhadap program pembangunan Gedung Tower yang mana meminta Gedung Tower ini dilakukan penundaan untuk meninjau kesiapan anggaran. Selanjutnya aktor non formal. Aktor non formal ini yaitu Aliansi Gabungan Masyarakat Peduli Bone. Pada saat dilakukan RDPO, mereka menyampaikan bahwa pemerintah harus memperhatikan kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak seperti jalan dan lain-lain.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model pengambilan kebijakan Gedung Tower. Dari beberapa model kebijakan yang paling tepat mengenai Gedung Tower ini yaitu model kelembagaan, yang mana secara prinsip kebijakan pembangunan Gedung Tower ini hanya berangkat dari pertimbangan lembaga eksekutif dan legislatif. Tentunya saya yang jelas, tentunya pemerintah dalam hal ini ataupun DPRD merupakan aktor yang memiliki legitimasi kuat, sedangkan publik ataupun mahasiswa dianggap hanya dinamika dalam proses pengambilan kebijakan. Sehingga terdapat beberapa aliansi masyarakat ataupun aliansi mahasiswa menganggap bahwa ketika dilakukan wawancara, mereka menganggap percuma kita menyampaikan aspirasi karena memang pemerintah saat ini tidak menjadikan suara kami sebagai perhatian khusus untuk dipertimbangkan. Kemudian model pengambilan kebijakan selanjutnya lebih tepat kepada model elit, yang mana proses formulasi kebijakan Gedung Tower ini atas pilihan-pilihan aktor elit seperti Bupati Bone yang juga menjabat sebagai ketua partai pada saat ini. Karena dengan nilai pribadi dan nilai politiknya sehingga relasi kuasa dapat mengontrol 9 kursi sehingga dianggap memiliki kekuatan lebih, apalagi ketika membangun koalisi ataupun mengajak partai-partai terdekat untuk menyatukan persamaan. Selanjutnya nilai aktor. Nilai aktor dalam formulasi kebijakan di sini, Bupati menggunakan nilai pribadinya sebagai aktor penguasa sehingga dapat mengontrol legislatif dan birokrasi yang ada di Kabupaten Bone. Kemudian nilai politik yang dimiliki seorang bupati yaitu karena kedudukannya juga sebagai ketua partai juga mampu mengontrol bawahannya yang duduk di kursi DPRD untuk merestui segala kepentingannya. Selanjutnya interaksi aktor. Tepat yang digunakan interaksi aktor di sini memiliki kesamaan pada pengertian anticipate reaction, yang mana ada upaya pemerintah untuk mengakomodir legislatif dengan harapan reaksi legislatif tidak ada pilihan kebijakan selanjutnya. Artinya ada permintaan restu yang pernah dilakukan Bupati Bone pada saat itu di rumah jabatan untuk mengakomodir kepentingannya. Sekian untuk presentasi kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan presentasi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.